Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di Masjid Kalimasada, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama dengan mengangkat tema kenapa kita harus berkorban. InsyaAllah dalam waktu kurang dari 1 bulan kita akan berjumpa dengan Idul Adha. Kita berharap kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan, terutama ketika di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan yang utama bagi masyarakat di tanah air dan di tempat yang lain selain jamaah haji adalah melaksanakan ibadah kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kurban Allah taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar yang dimaknai oleh para ulama dengan kebaikan yang banyak. Ada juga yang memaknai Al-Kautsar dengan telaga Kautsar. Fashalli lirabbika wanhar, kemudian Allah perintahkan setelah menyebutkan nikmat itu, fashalli lirabbika, kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Mengerjakan salat di sini menurut keterangan Ikrimah, salah seorang ulama ahli tafsir, maknanya adalah kerjakanlah salat Idul Adha. Wanhar, dan lakukanlah nahar. Nahar itu cara penyembelihan untuk onta. Jadi dalam menyembelih itu ada dzabah, ada nahar. Kalau dzabah itu menyembelih di ujung leher. Seperti kita nyembelih ayam, kita nyembelih kambing, itu dzabah. Sedangkan nahar itu menyembelih di pangkal leher. Ini gaya penyembelihan untuk onta. Bapak pernah lihat orang nyembelih onta? Jadi tidak direbahkan ya. Videonya ada banyak ya. Mungkin nanti bisa cari video nyembelih onta. Onta itu tidak direbahkan, kemudian disembelih di sini tidak, tapi berdirikan. Ontanya berdiri, lalu disembelih di bagian bawah ini. Baik. Fashalli lirabbika wanhar, kerjakanlah salat dan lakukanlah nahar. Kenapa yang disebutkan kok nahar onta? Karena onta ini yang dominan ada di sana, sehingga orang nyembelih onta ini bagian dari kebiasaan masyarakat Arab. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, sesungguhnya dia adalah orang yang al-abtar, orang yang terputus. Nah, selanjutnya dalam Al-Quran Allah menceritakan ada manusia yang kurbannya paling hebat. Kira-kira siapa itu, Pak? Nabi Ibrahim. Siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim? Putranya, yang itu merupakan anak pertama. Allah bercerita di surat As-Saffat mulai dari ayat 100. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan adanya gulamin halim, anak yang halim, anak yang lemah lembut, anak yang baik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah mencapai usia besar. Usia as-sa'yu adalah usia di mana anak sudah bisa diajak oleh bapaknya untuk beraktivitas. Ya mungkin sekitar usia 10-an tahun, 9 tahun. Qala, Ibrahim mengatakan kepada anaknya ini, yaitu Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, dalam mimpi itu aku melihat anni adzbahuka, aku menyembelih kamu. Fandur madza tara,
Bagaimana menurutmu? Mimpinya seorang nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi manusia selain nabi. Sehingga ketika seorang nabi itu bermimpi, bisa bentuknya perintah atau berisi dengan aturan-aturan tertentu, atau amalan-amalan tertentu, atau larangan tertentu. Intinya mimpi para nabi itu wahyu. Kalau ini mimpi manusia biasa yang bukan nabi bukan wahyu. Sehingga dengan mimpi apapun itu tidak bisa nambahi syariat atau mengurangi syariat. Sebab mimpi manusia biasa itu bukan wahyu. Orang akan disebut salah kalau mimpi itu dijadikan sebagai nambahi syariat. Oh berarti ada aturan seperti ini, ada aturan seperti ini. Itu gak benar. Sebab mimpi itu bukan wahyu. Kecuali mimpinya para nabi. Maka mimpi manusia biasa ada mimpi basah, mimpi kering, mimpi nyemek barang itu. Kayak bakmi Pak ya. Karena ada peran setan dalam aktivitas mimpi manusia. Baik, sekarang kita kembali kepada mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bermimpi anni adzbahuka fandur madza tara. Aku menyembelih kamu, fandur madza tara. Maka menurutmu bagaimana? Ismail yang paham akan mimpi bapaknya, beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail mengatakan, ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan menjumpai aku sebagai orang yang sabar. Ismail sudah siap untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah pasrah, Ibrahim pasrah kehilangan anak. Dan waktu itu adalah anak pertama. Yang lama Ibrahim enggak punya anak. Anak pertama ada yang mengatakan Ibrahim punya anak di usia 80-an tahun. Itu istrinya umur berapa, Pak? Kalau yang Sarah memang sudah tua. Tapi yang istri satunya yaitu Hajar masih muda. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka keduanya telah pasrah dan Ismail telah ditidurkan di pelipisnya. Jadi sebelum Ismail mau disembelih itu direbahkan dulu. Dan kata Allah, wa tallahu lil jabin, dia telah merebah di pipinya. Berarti sudah apa? Sudah tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, sudah siap untuk disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpi itu yang merupakan wahyu, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami gantikan Ismail dengan dzibhin azim, dengan seekor sembelian yang azim, yang besar. Bagaimana yang dimaksud dengan bidzibhin azim, sembelian yang besar itu? Dalam tafsir Al-Baghawi diceritakan, fa nadhara Ibrahimu, ketika Ibrahim siap menyembelih Ismail, tiba-tiba jaa Jibril. Tiba-tiba datang Jibril. Wa ma'ahu kabsyun amlah aqran. Jibril membawa seekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Faqala, lalu Jibril mengatakan, hadza fidaun libnika fadhbahhu duna. Ini adalah ganti untuk putramu, silakan sembelih hewan ini, kambing ini sebagai ganti untuk putramu. Fakabbara Jibril, maka Jibril pun bertakbir. Wa kabbara ibnuhu, dan Ismail pun bertakbir. Fa akhadha Ibrahimu al-kabsha fa ata bihil manhar min Mina fadhabahu. Kemudian Ibrahim membawa kambing tadi, lalu beliau bawa ke Mina,
kemudian disembelih di Mina. Dan sampai sekarang ada prasastinya. Katanya itu adalah Madzbah Ismail, tempat penyembelihan Ismail yang ada di Mina. Ya. Kalau Bapak Ibu umroh, itu terkadang bis yang ngantar keliling di daerah Arafah, Mina, Muzdalifah ya. Nanti Bapak akan melihat, diperlihatkan berhenti di satu titik tertentu, itu lihat ada seperti cungkup menara kecil, itu namanya Madzbah Ismail. Wallahu alam benar mbora, saya juga belum tahu ya. Cuman katanya di situ ma'ruf, meskipun kita nggak tahu pasti betulkah itu Madzbah Ismail. Baik. Namun pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana kesetiaan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Yang kita tahu bahwa anak yang pertama itu sangat dicintai oleh orang tuanya. Baik Bapak, orang punya anak, antara anak pertama dengan anak ke-10 sama atau beda Pak? Sama anaknya ya. Rasa cintanya sama atau beda? Hah? Beda atau sama? Sama. Sama. Antara orang punya anak pertama, misalnya 5 tahun, 6 tahun gak punya anak, tiba-tiba punya anak. Sudah? Begitu punya anak pertama, terus mana. Sampai anak yang ke-10. Itu kira-kira rasa cintanya sama atau beda? Status anaknya sama, rasa cintanya sama atau beda? Orang tua punya rasa cinta kepada anak itu beda-beda. Anak yang lebih nurut, lebih berbakti, lebih disenangi daripada anak yang dugal, beling, nakal. Baik, Ibrahim di posisi sangat mencintai Ismail, tapi disuruh untuk disembelih. Maka Allah memberikan balasan kepada Ibrahim sehingga Ismail tidak jadi disembelih dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan dengan kambing yang azim. Kenapa disifati dengan azim? Coba kita perhatikan. Kenapa di sini disifati dengan azim? Disifati dengan azim, sebagian ulama mengatakan haqqun lahu ayyakuna aziman. Perkataan Sa'id bin Jubair. Sembelihan itu layak disebut azim. Kenapa azim? Li'annahu mutaqabbalun. Karena sembelihan itu diterima oleh Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan sammahu azimun li'annahu kana min indillah. Disebut azim karena kambing ini datang dari Allah. Maka amal yang diterima itu azim. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang akan merawatnya dan Allah yang akan membesarkannya. Ada yang mengatakan karena dia menggantikan orang yang hebat, yaitu Ismail alaihissalam. Fahuwa azimun, sehingga kambing ini kambing yang azim. Allah sifati kambing ini dengan kambing yang azim, sebagaimana sifat Al-Quranul azim, sebagaimana sifat Arsh azim, karena dia menggantikan manusia yang azim, yaitu Ismail alaihissalam. Yang merupakan Ismail ini adalah manusia yang nanti akan menjadi buyutnya Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW keturunan siapa? Ismail. Baik. Kemudian kisah penyembelihan yang kedua. Kisah penyembelihan yang kedua ini dialami oleh Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Bahwa Abdul Muttalib hidup di zaman ketika Zam-Zam itu terkubur dengan tanah. Tidak ada satupun orang yang tahu kalau ternyata di bawah itu ada sumur. Ternyata di bawah itu ada sumur. Bisa kita bayangin ya, yang namanya tempat itu kan makin lama makin tertutup dengan tanah.
Sehingga kalau bapak misalnya gali sumur pak, tiba-tiba nemu guci atau cangkir, ini apa? Oh, peninggalan orang masa silam. Di kedalaman misalnya 10 meter nemu seperti itu. Ya, coba kita kalau bapak lihat di UI itu kan ada candi ya. Kedalaman berapa itu? 5 meter ada? Nggak sampai ya? Nggak sampai, sekitar 3 meter. 3 meter nemu candi, digali terus hingga kurang lebih jadi 5 meter. Di situ dasarnya candi. Baik, berarti dulu kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kita itu 5 meter di bawah kita. Dulu orang itu beraktivitas 5 meter di bawah kita. Nah, kalau di zaman sekarang kan jadi basement itu Pak. Tapi dulu itu adalah permukaan tanah. Makanya ada candi di bawah itu ya. Di dekat studio ANB kan ada candi namanya Candi Gebang. Yang itu katanya ada petani nggaru sawah kemudian nyanggrok atapnya candi. Terus digali kurang lebih ada mungkin 3 meter sampai bisa dapat sampai bawah. Oh, berarti orang dulu itu permukaan tanahnya 3 meter di bawah kita. Baik. Nah, antara Ismail dengan Abdul Muttalib itu ribuan tahun. Ribuan tahun sehingga Zam-Zam terkubur. Kemudian Abdul Muttalib itu bermimpi. Dia disuruh untuk menggali sumur. Bolak-balik dia bermimpi seperti ini dan itu berhari-hari mimpinya. Dia merasa ini ada apa? Akhirnya dia buktikan mimpi itu, digalilah di tempat yang telah ditetapkan dalam mimpi itu. Kamu gali di tempat ini. Digali, ketemu sumur Zam-Zam. Nah, itu menjadi anugerah bagi masyarakat Mekah. Di sini kok ada sumur, padahal air langka di situ. Akhirnya mereka pun berebut. Sehingga mereka minta kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, bagaimana kalau kita miliki sumur ini bersama? Kita miliki bareng-bareng. Abdul Muttalib enggak bersedia. Oh, aku yang gali kok. Aku yang nemukan, yaitu milik aku dan seluruh keluargaku. Akhirnya mereka rebutan. Nah, di tengah mereka rebutan itu, mereka bermusyawarah. Bagaimana kalau kita cari orang yang bisa memutuskan perkara kita? Siapa? Ada seorang dukun di daerah Syam yang dia bisa memberikan pertimbangan untuk perkara kita. Mari kita berangkat bareng-bareng ke sana. Akhirnya beberapa kepala-kepala suku itu, termasuk Abdul Muttalib, mereka melakukan perjalanan dari Mekah menuju Syam yang butuh waktu lebih dari 1 bulan. Dah? Begitu di tengah jalan, mereka kehabisan air. Cuaca panas, di tengah padang pasir, kehabisan air. Sampai akhirnya mereka sudah bersiap untuk mati di tempat. Akhirnya mereka bermusyawarah, gimana ini? Kita sudah tidak mungkin melanjutkan perjalanan, karena kalau lanjut sejauh mata memandang isinya padang pasir. Balik pulang juga sejauh mata memandang isinya padang pasir. Perbekalan sudah habis. Terus mereka memutuskan, ya sudah, kita akan menggali kuburan kita sendiri-sendiri. Ya. Sudah bersiap untuk mati. Nah, di saat Abdul Muttalib dan teman-temannya menggali, itu kan dia pindahkan ontanya dulu untuk menggali tempat di bawah yang dipakai onta mendrum. Saat Abdul Muttalib menggali, ternyata keluar air. Nah, ketika keluar air, mereka bisa minum air itu dan kembali mengisi perbekalannya dengan air. Lalu mereka bilang, wahai Abdul Muttalib, ini jawaban dari Allah bahwa sebagaimana kau diberi oleh Allah air di sini, berarti air di Mekah adalah milikmu. Akhirnya jadi miliknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ketika itu anak laki-lakinya sedikit. Maka dia pun bersumpah untuk nazar,
Jika Allah menganugerahkan kepadanya 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan disembelih. Akhirnya betul, Allah wujudkan terlahir 10 anak laki-laki. Nah, setelah semua anaknya menginjak usia besar, maka Abdul Muttalib ingin mewujudkan nadarnya. Diundilah dari 10 anak laki-laki itu, masih anak-anak semuanya, belum ada yang nikah. Diundi, keluar nama Abdullah. Maka digelendenglah Abdullah ini untuk disembelih. Ketika Abdul Muttalib bawa Abdullah dengan bawa parang karena mau menyembelih Abdullah, maka setiap orang yang ketemu Abdul Muttalib menghalang. Kamu mau ngapain? Saya mau sembelih anakku sebagai perwujudan nadarku. Jangan kau lakukan. Loh, kenapa? Karena kalau kau melakukan ini, nanti jadi budaya orang Arab, ikut-ikutan kamu nyembelih anak laki-lakinya. Kita sudah kecapean nyembelih anak perempuan, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini kamu mau buat budaya baru, tradisi baru, nyembelih anak laki-laki. Nah terus gimana, ini sudah jadi nadarku. Gini saja, coba kau konsultasi ke dukun. Jadi dulu kalau orang mau tanya tentang masalah yang dia alami, konsultasinya kemana? Dukun. Akhirnya ada dukun yang ngasih saran, begini saja. Kamu tawaf di Ka'bah dengan membuat undian. Isinya 2. Satu tertulis anakmu Abdullah, yang satunya tertulis 10 ekor onta. Udah? Kamu tawaf kemudian kocok. Nanti kalau keluar nama Abdullah, masukkan lagi. Tawaf lagi. Dan satu nama Abdullah terhitung 10 ekor onta. Satu nama Abdullah sama dengan 10 ekor onta. Akhirnya dituruti. Tawaf dia. Setelah tawaf dikocok, keluar nama Abdullah, ditulis 10 ekor onta. Tawaf lagi, keluar lagi nama Abdullah, dikocok lagi sampai 9 kali selalu keluar nama Abdullah. Satu nama Abdullah tercatat 10 ekor onta. Berarti totalnya berapa? 90. Yang ke-10 kocokan baru keluar 10 ekor onta. Ditambahkan jadi total 100. Lalu Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor onta sebagai ganti dari Abdullah. Sejak saat itulah satu nyawa dihitung 100 ekor onta. Nah, Abdullah enggak jadi disembelih, maka Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dua manusia yang tidak jadi disembelih, Ismail bin Ibrahim dan Abdullah bin Abdul Muttalib, sehingga beliau disebut sebagai Ibnu Dzabihatain, putra dari 2 orang yang mau disembelih tapi enggak jadi. Baik, selanjutnya ini cerita-cerita dulu ya. Terus apa hubungannya dengan kurban itu Pak ya? Nah, setelah kita melihat bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk mau berkorban sampai menyembelih anaknya Ismail, bagaimana dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Dalam syariat kita ada juga berkorban, tapi bukan korban anak, namun yang dikorbankan adalah harta. Harta berupa binatang. Korban apa itu Pak? Semua binatang ternak yang statusnya halal atau boleh dipakai untuk berkorban. Onta, sapi, kambing, dengan semua variannya. Kambing ada banyak varian, sapi juga ada banyak varian, semua itu bisa dipakai untuk berkorban. Lalu apa hukum berkorban di sini? Coba kita lihat. Ada hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu malun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya harta tapi dia tidak berkorban, enggak usah. Siapa yang punya harta tapi dia tidak berkorban, enggak usah dekat-dekat masjid. Gimana Pak itu Pak? Kalau ada orang ke masjid lalu dikasih ancaman,
sama orang lain. Ini yang ngasih ancaman Nabi SAW. Kalau bapak punya kemampuan nggak kurban, nggak usah dekat-dekat masjid. Seneng apa senep? Hah? Tambah seneng apa tambah senep? Tambah seneng. Kayak sisan ratau nang masjid. Rantuk nang masjid ya wis. Masya Allah. Baik. Apabila orang itu masih berharap kasih sayang, rahmat dari Allah, tentu dia akan berharap bisa dekat dengan masjid. Namun apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada orang yang diusir oleh Nabi SAW dari masjid? Oleh karena itu jamaah, seharusnya hadis ini kita pahami, ini bagian dari ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man wajada sa'atan falam yadbah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelonggaran tapi dia tidak menyembelih kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, meskipun sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena statusnya dhaif. Intinya ada khilaf berkaitan dengan status hadis ini, apakah sahih atau dhaif. Karena itu ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkorban. Apa hukum korban? Apakah korban itu hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah? Kita perhatikan ikhtilaf berikut ini. Pendapat yang pertama, itu hukumnya sunnah muakkadah dan tidak wajib. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat pertama, bahwa kurban itu tidak wajib, ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan jumhur itu siapa saja? Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat anna Abu tarakat tadhiyah. Abu Bakar itu pernah tidak berkorban. Demikian pula ini pendapat Umar, Ibnu Abbas dan beberapa sahabat, khasyata ayyaran nasu anna tadhiyata wajibah. Beberapa sahabat tadi sengaja tidak berkorban, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, karena khawatir masyarakat menilai korban itu hukumnya wajib. Diriwayatkan oleh At-Tahawi dari Abu Sarihah, beliau mengatakan, ra'aitu Abu Bakrin wa Umar. Aku melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudhiyani karahatan ayyaqtadiya bihima. Aku melihat Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban, dan karena beliau enggak suka, beliau tidak ingin orang meyakini itu wajib. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian juga disampaikan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari pernah mengatakan, inni la'ada'ul adha wa ana musirun makhafatan ayyara jirani annahu hatmun alayya. Pernah satu ketika saya tidak berkorban, padahal saya punya harta, saya punya uang. Karena saya khawatir nanti tetangga-tetanggaku menilai kalau ini wajib. Baik, ini seperti yang dilakukan oleh Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya. Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud beda dengan Ibnu Mas'ud. Wallahu alam. Itu beberapa ulama yang menyebutkan kalau kurban itu tidak wajib. An-Nawawi mengatakan, madhabuna, madhab kami, madhabnya apa? Syafi'i. Madhabnya An-Nawawi apa? Syafi'iyah. Madhabuna annaha sunnatun muakkadah. Madhab kami, korban itu sunnah muakkad. Fi haqqil musir, bagi orang yang punya kelonggaran. Wala tajibu alaihi, dan hukumnya tidak wajib. Lalu beliau menyebutkan, wa bihadza qala aktsarul ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama. Siapa saja itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bilal, Abu Mas'ud,
Al-Ansari radhiyallahu anhum, Sa'id ibn Musayyib, Atha bin Abi Rabah, Alqamah, Al-Aswad, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq bin Rahuya, dan beberapa ulama yang mungkin namanya tidak pernah kita kenal. Baik, mereka berpendapat bahwa kurban tidak wajib. Selanjutnya, ada juga sebagian ulama, ini pendapat yang kedua ya, yang mengatakan kurban itu wajib. Ini adalah pendapatnya Rabi'ah, gurunya Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi. Pendapatnya Al-Laits bin Sa'ad, ulama Mesir yang hebat sejaman dengan Imam Malik, meskipun Imam Syafi'i tidak berguru kepada beliau, namun Imam Syafi'i terpengaruh dengan fikihnya Laits setelah pindah ke Mesir. Kemudian Abu Hanifah, pendapatnya Abu Hanifah dan Al-Auza'i. Mereka mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu kecuali jamaah haji. Wa qala Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan murid seniornya Abu Hanifah mengatakan, hiya wajibatun 'alal muqim bil amsar. Kurban itu wajib bagi orang yang mukim di berbagai negeri. Dan yang masyhur dari Abu Hanifah, annahu innama yujibuha 'ala muqimin yamliku nisaban. Yang masyhur dalam pendapatnya Abu Hanifah, beliau mewajibkan kurban bagi orang yang punya harta 1 nisab. Jadi tingkat kemampuannya adalah harta 1 nisab. Wallah. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini dalil masing-masing cukup kuat, dan khilaf ini khilaf yang mu'tabar, perbedaan yang diakui. Sebagian ada yang menilai wajib dan sebagian ada yang menilai tidak wajib. Kemudian dari dua pendapat ini mana yang lebih mendekati? Yang penting adalah kurban, ya. Terlepas dari adanya khilaf antara wajib dan tidak wajib, dalam rangka untuk keluar dari perselisihan, maka mohon bagi yang mampu wajib kurban. Kalau yang mampu jangan sampai tidak, mohon bagi yang mampu untuk tidak sampai meninggalkan kurban. Mampunya seberapa, Pak? Mampu, kata mampu di masing-masing ibadah itu berbeda. Misalnya, sholat, kata mampu untuk sholat, apa batasannya? Selama akalnya sehat. Nggak bisa berdiri, bisa sholat? Bisa. Orang sakit bisa sholat? Bisa. Nggak bisa duduk, bisa sholat? Bisa. Berbaring? Bisa. Maka untuk sholat ada tingkat kemampuannya sendiri. Mampu untuk bayar zakat, ada standarnya. Mampu untuk haji, ada standarnya. Mana yang lebih mahal, haji atau zakat? Haji lebih mahal. Di samping uangnya banyak, fisiknya juga harus sehat. Baik. Sehingga kalau kita bicara kata mampu, di masing-masing ibadah itu berbeda-beda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maka jangan diseragamkan. Nah, sekarang mampu kurban. Seperti apa mampu kurban? Yang tadi dikatakan man wajada sa'ah, siapa yang menjumpai kelonggaran harta, yang punya kemampuan. Walam yadbah, tapi dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, enggak usah dekat-dekat masjid. Kalau mampu kurban berapa? Anda lihat kurban yang paling murah. Ngukurnya kurban yang paling murah. Itu boleh domba. Domba murah ya. Antara kambing dengan domba mahal mana, Pak? Secara umum. Hah? Lebih mahal kambing ya. Umumnya lebih mahal kambing. Ini domba, domba lebih murah. Yang kedua boleh betina. Kurban betina itu boleh, tidak harus jantan. Yang ketiga, untuk domba usianya boleh genap 6 bulan.
Namanya domba jadaah. Sudah? Sekarang Bapak hitung ya. Gembel 6 bulan wedok. Kambing domba usia 6 bulan betina. Harga berapa? Harga berapa, Pak? 700? Dapat enggak? 1 juta. Sudah, anggap 1 juta ya. 1 juta. Baik. Bisa enggak orang itu mengeluarkan uang 1 juta tapi tidak mengganggu dapurnya? Dalam arti tetap bisa makan selama hidupnya, tetap bisa beraktivitas normal. Cukup mengeluarkan 1 juta dia bisa korban. Wah, insya Allah bisa, Pak. Nah, sepanjang dia masih bisa keluarkan 1 juta untuk berkorban dan itu tidak mengganggu dapurnya, berarti dia termasuk orang yang mampu korban. Termasuk orang yang mampu korban. Maka orang ini harus berkorban. Begitu? Nah, makanya idealnya korban itu sejumlah kakak yang mampu di daerah tersebut. Karena korban itu ibadah keluarga. Satu orang berkorban mewakili seluruh anggota keluarganya, maka korban itu sejumlah kakak di daerah tersebut. Sehingga misalnya Masjid Kalimasada menyelenggarakan korban enggak? Kok masih ragu kayaknya? Ada? Ada. Berapa jumlah kakak yang di cover oleh masjid ini? 100? 120 sampai 120 ya. Apakah di sini ada 120 paket kurban? Belum. Nah, berarti perlu dimotivasi lagi. Wah, jamaah kalau bisa yang mampu kurban. Dan cukup dalam satu kakak 1 orang. Tidak harus semuanya ya. Suaminya, istrinya, anak-anaknya tidak. 1 orang. Karena kurban itu ibadah keluarga. Sebagaimana kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana as-sahabatu yudahhi bisyati anhu an ahli baitihi. Dulu para sahabat itu berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Itu dulu. Maka praktek korban juga bisa seperti itu. Jadi kita korban seekor kambing atas nama kita dan seluruh anggota keluarga kita. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, ketika seorang hamba itu berkorban, ada satu motivasi yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ilallah dam." Tidak ada amalan tidak ada amalan keturunan Adam pada saat hari nahar. Hari nahar itu hari apa? Idul Adha. Saat Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah, dan besok akan didatangkan di hari kiamat bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Besok akan didatangkan di hari kiamat dengan bawa tanduk, bawa sepatu, bulu-bulunya lengkap, sehingga hewan itu datang di hari kiamat lebih sempurna. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'u bil ardi fatayyibu biha nafsa. Darahnya hewan itu sudah sampai kepada Allah sebelum dia menetes di tanah. Fatayyibu biha nafsa, maka lakukanlah dengan penuh sukarela. Sehingga kalau korban ya jangan eman. Wah, sapi ini apik ya disembelih eman.
Sapi ini HP kok disembelih apa? Sayang. Ada cerita ini ya di Gunung Kidul. Dulu kan kurban itu jarang ya Pak. Kalau sekarang kan alhamdulillah melimpah ya. Kalau dulu itu jarang orang kurban. Saya masih ingat waktu SD dulu selesai sholat Id bingung sing ndi sing kurban. Sampai saya keliling goleki wong kurban. Karena kalau nonton kan dikasih. Itu jarang yang kurban. Ini enggak kurban. Dan kami dikasih daging 1 on. Hanya 1 on itu jatah untuk warga. Ketika di situ di masyarakat itu ada kurban, masing-masing warga dapat 1 on. Masya Allah. 1 on. Itu dulu. Sekarang berkilo-kilo. Apalagi kalau sudah ketua takmir, khatib masjid, panitia, bojone yo melu panitia, anak-anak yang melu panitia, sekilo, 7 kilo, 6 kilo, kumpul di 1 orang. Pak, ini jatah ketua takmir, ini jatah khatib, ini jatah yang ngisi pengajian, ini jatah jadi panitia, kabeh untuk jatah. Sampai 1 orang kadang bisa mengumpulkan dalam jumlah banyak. Ada yang 5 tahu, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Disimpan di freezer itu dari mulai Idul Adha sampai Idul Adha berikutnya durung entek. Saking banyaknya. Baik. Maka kalau berkorban, korbanlah dengan serius, ya, jangan eman. Kembali ke cerita tadi. Jadi ini ceritanya di Gunung Kidul. Di satu kampung itu nggak ada korban. Akhirnya ada orang yang nyumbang hewan korban berupa kambing. Diantarlah kambing itu ke kampung tersebut. Ya, jantan, bagus, gede. Nah, masyarakat diminta silakan nanti disembelih sendiri untuk dibagi-bagikan dagingnya. Nah, masyarakatnya eman. Wedhus apik kaya ngene disembelih. Akhirnya enggak disembelih, Pak, dirawati. Dirawati, dijadikan wedhus lanangan. Paham lanangan ya? Sehingga kalau masyarakat situ mau mengawinkan, ya datang ke kambing ini. Masya Allah, kok sampai kayak gitu? Nah, itulah karena pengaruh iman. Makanya rasa cinta manusia terhadap dunia terkadang menghalangi keinginan dia untuk beribadah. Sampai menyebabkan dia ketika beribadah itu sayang kalau harus keluar seperti ini. Lah gimana toh? Ya kudune yang murah-murah ae. Masya Allah. Padahal kalau untuk kepentingan pribadi dia keluarkan yang mahal, untuk ibadah dia keluarkan yang murah. Nah, karena kita kalau beramal seringnya yang sisa. Nah, misalnya panganan sing radoyan kayak nowo. Ada orang ngantar makanan ke rumah, sudah ada aneka makanan. Terus sama anaknya disuruh, silakan pilih mana yang disukai. Nah, setelah dipilih yang disukai, ya, sisa kan? Nah, sekarang kayak notonggo nih. Yang dikasihkan yang mana, Pak? Sing radoyan. Leres mboten ngaten niku? Mboten nggih? Mboten leres. Tapi terjadi enggak kayak gitu, Pak? Terjadi. Baik. Makanya kadang kita ini enggak adil. Nyuwun sewu nggih. Ada orang punya pikiran seperti ini. Ya, di usia produktif masih muda itu ya dimaksimalkan. Golek-golek bondo. Biar nanti nek wis tuwa tinggal mepet ning masjid. Masyaallah. Mepet ning masjid kok nunggu tuwa to, Pak. Jadi saat dia masih muda, masih produktif, enggak mau mendekat ke agama. Dalam pikiran dia,
Ya orang soleh beragama ini ya wis jenggote putih, rambutnya putih itu baru ke masjid. Saya enom kok rajin ning masjid itu aneh. Masya Allah. Dan ternyata pemahaman seperti itu masih banyak. Itu kan tidak adil. Makanya ketika yang sudah sepuh-sepuh belajar, terus komplain sama Ustadz, Ustadz jangan berat-berat, saya sudah tua, pemahamannya sudah sulit, nggak seperti dulu waktu masih muda. Dibalas sama Ustadznya, nah dulu bapak waktu masih muda kemana saja? Kok saiki ngaku tua, terus tiba-tiba udzur, tua itu udzur nggak? Bukan ya, tua itu bukan udzur. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Salat syuruk jam berapa? Nah, baik, 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Barangkali ada yang mau disampaikan silahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo, Pak. Silakan. Ya. Mm-mm. Baik. Bolehkah berkorban atas nama mayit? Saya bisa rinci sebagai berikut ini ya. Pertama, berkorban atas nama mayit sebagai pihak yang mengikuti. Pihak yang mengikuti itu begini, yang berkorban orang yang hidup. Tapi beliau punya keluarga yang sudah meninggal, entah orang tuanya atau anaknya. Lalu orang ini berkorban, orang yang hidup ini berkorban. Ya Allah, ini korban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, beliau kalau korban, beliau berkorban atas nama dirinya, diri beliau dan seluruh anggota keluarga beliau. Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini korban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Maka seluruh anggota keluarga orang yang korban ini dapat pahala, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua, korban atas nama mayit karena mayit pernah berwasiat. Dia pesan sama keluarganya atau anaknya, besok kalau ibu meninggal, terus pas Idul Adha, tolong belikan seekor kambing dan dikorbankan atas nama ibu. Bulan Syawal ibunya meninggal. Nah, maka anak ini mengambil sebagian harta ibu, tabungan ibu, untuk dibelikan hewan kurban seperti yang dipesankan, kemudian disembelih atas nama ibu yang sudah meninggal. Ini namanya wasiat. Yang ini namanya wasiat. Baik. Yang ketiga, korban atas nama mayit tanpa ada wasiat dan bukan diikutkan. Misalnya seorang anak membeli seekor kambing lalu diantar ke takmir, kemudian bilang kepada takmir, ini korban atas nama bapak saya. Korban atas nama bapak saya, tolong disembelih. Padahal tidak pernah berwasiat, bapaknya sudah meninggal. Apakah seperti ini diperbolehkan? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh dan pahalanya sampai. Ini merupakan pendapat para ulama Hambali. Ini pendapat para ulama Hambali, karena dalam mazhab Hambali, orang yang hidup diperbolehkan untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati, apapun bentuknya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hukumnya la tasihhu, tidak sah, illa idza ausa bihal mayyit, kecuali kalau ada wasiat dari mayit. Dan ini pendapat Syafi'iyah.
An-Nawawi mengatakan wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi wala an mayyitin illam yusi biha. Kata An-Nawawi, kita tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa izin orang itu. Termasuk atas nama mayit jika beliau tidak pernah berwasiat. Ini perkataan An-Nawawi. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, korban atas nama mayit tidak sah. Dalam mazhab Malikiyah, korban atas nama mayit makruh. Dalam Mukhtasar Khalil, yang ini ulama Syafi'iyah, dinyatakan wa kuriha juzzu sufiha wa fi'luha an mayyitin. Makruh untuk mencukur rambutnya hewan yang mau dikorbankan. Ya, misalnya gembel ada banyak rambut, sebelum disembelih dicukur, itu makruh. Wa fi'luha an mayyitin, dan makruh juga menyembelih kurban atas nama mayyit. Itu mazhab Malikiyah. Baik. Dalam At-Tawdih, ini buku mazhab Maliki, wa qala Malikin fil Mawaziyah, Imam Malik mengatakan wala yu'jibuni ayyudahya an abawayhil mayyitaini. Dan aku tidak suka ketika seorang anak menyembelih hewan kurban atas nama orang tuanya al-mayyit. Sehingga beliau praktek seperti ini tidak disukai. Baik, intinya ada 3 pendapat ya. Ada yang membolehkan, dan ini mazhab Hambali. Ada yang mengatakan tidak sah, ini mazhab Syafi'iyah. Dan ada yang mengatakan makruh, ini mazhab Maliki. Kalau makruh masih sah, tapi sebaiknya ditinggalkan. Nah, ada 3 pendapat berkaitan kurban atas nama mayit. Untuk kayak tadi ya, bukan wasiat, juga bukan diikutkan. Kalau wasiat, ulama sepakat boleh. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi terkait apakah panitia boleh mendapatkan jatah khusus. Kembali kepada niat panitia diberi jatah khusus. Jika panitia diberi jatah khusus, statusnya sebagai upah, ini tidak boleh. Karena dari Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan bahwa beliau pernah diperintahkan untuk menyembelih onta kurbannya Nabi SAW. Lalu kata Ali, wa alla nu'tinal jazzara minha, wa alla nu'til jazzara minha, dan kami dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal minha, dari hasil kurban itu. Sehingga hasil kurban dipakai ngupah, itu tidak boleh. Termasuk takmir atau panitia. Kalau panitia yang ngurusi itu minta dibayar dengan hasil kurban, ini dilarang. Dah? Nah terus gimana Pak? Panitia berarti nggak dapat apa-apa. Ya seperti kerja bakti. Jenengan yang kerja bakti itu dapat apa? Snack, alhamdulillah. Pengajian nggak dapat snack ya, walaupun rak kerja bakti. Nah seperti kerja bakti, nggak dapat apa, ya cuma dapat makan atau dapat snack. Ya ibaratnya sebagai apa ya, kegiatan bersama masyarakat. Makanya kalau bisa kurban itu dijadikan sebagai kegiatan masyarakat dan dananya dari hasil iuran masyarakat. Seperti kerja bakti. Jangan terlalu dibebankan kepada sahibul kurban. Sudah keluar uang beli kambing, beli sapi. Yang kedua, biaya kelet, biaya penanganan. Yang ketiga, biaya operasional. Wong sak kampung metu kabeh ngasih makan wong sak kampung. Untuk snack, untuk sewa deklit, sewa ini, total sekian. Sahibul kurban sekian. Satu orang bayar 500.000. Terlalu mahal. Yang lebih parah lagi, pakai kas takmir. Itu tidak boleh itu Pak ya. Karena kota infak itu untuk operasional masjid. Tidak boleh untuk selain operasional masjid. Sehingga jangan kurban.
Terus gimana Pak solusinya? Solusinya yaitu tadi, bisa misalnya ditarik dari warga, ya. Ada nggak warga yang mau nyumbang untuk kegiatan kurban? Nah, iuran warga itu nanti yang dipakai untuk snack, sewa deklit, makan bersama dan seterusnya, agar tidak memberatkan sahibul kurban. Sehingga intinya kalau panitia apakah boleh menerima jatah kurban? Jika sebagai upah nggak boleh. Yang kedua, kalau panitia menerima sebagai hibah atau hadiah, silahkan. Misalnya sebagai warga, tapi tidak cukup itu. Dia dapat dua, sebagai warga dan sebagai panitia. Dapat dua kan? Nah, yang kasihan itu gini. Ada panitia, ya, suami istri punya 3 anak sudah dewasa semua, sudah gede-gede ya, SMA, kuliah, belum nikah, masih satu rumah dengan orang tuanya. Jadi panitia kabeh. Suaminya jadi panitia, istrinya jadi panitia, anak-anaknya jadi panitia. Sehingga satu rumah ini dapat 5 jatah. Plus sebagai warga 6. Nah, takmir 7. Khotib 8. Ibunya di PKK aktif 9. Anaknya di pemuda 10. Masya Allah. Nggih. Sementara itu ada warga kampung janda, anaknya kecil-kecil, nggak bisa ikut jadi panitia, nggak punya peran di lingkungan, entuk siji. Ya. Itu kebijakan siapa yang seperti ini? Makanya tolong ya, jadilah panitia yang bijak, ya. Sehingga kalau mau mengatur distribusi jangan terlalu berpihak. Yang kuat makin banyak, yang lemah rentuk popo. Nah, kemudian kalau panitia dapat itu sebagai hadiah atau hibah, insya Allah tidak apa-apa. Cirinya begini Pak, dikasih jatah khusus, tidak nesu, tidak emosi, berarti bukan gaji. Tapi nek panitia ra dikai kok nesu, Giopo tadi panitia orang rentuk popo. Nah, berarti dia minta upah. Ini yang salah. Dan itu berbahaya karena ada hadis yang mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual hasil kurbannya maka tidak ada kurban untuknya. Maksudnya kurbannya batal. Menjual hasil kurban itu bisa maknanya menjual dapat uang atau menjual sebagai upah. Ya, ini karena Bapak sudah ngurusi kurban saya, tak upah pakai hewan kurban. Itu bisa membatalkan kurbannya. Nah, terus solusinya Pak? Ya, panitia harus paham, sadar diri bagaimana cara yang benar jadi panitia kurban. Wallahu a'lam. Terus kambing 6 bulan kenapa Pak? Biasanya beriman? Boleh betina. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ummu Kurzin berkaitan dengan masalah akikah, kata beliau, la ba'sa dhukranan am inata, la yadurrukum dhukranan am inata. Tidak masalah mau disembelih hewan kurban, hewan jantan maupun hewan betina. Jadi kalau beliau sudah mengizinkan jantan dan betina, berarti kurban betina hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Pun cekap? Masya Allah. Sesuai usia dulu. Masya Allah. Monggo, silakan. Nggih. Memberi khatib. Khatib diberi jatah kurban, imam diberi jatah kurban. Hukumnya boleh. Karena itu bukan upah. Khatib itu kan aktivitasnya saat Jumatan. Imam aktivitasnya saat salat jamaah. Enggak ada hubungannya dengan kurban ya Pak.
Lalu dia dikasih. Nah, berarti kita bisa pastikan dikasih ini adalah hadiah atau hibah dari takmir untuk para khatib, para imam. Insya Allah tidak masalah. Nggih. Ya. Jadi para jamaah haji itu cukup dengan dam. Karena Nabi SAW berhaji dan beliau tidak kurban. Ya, kurban beliau ya dam itu. Namanya hadiyu. Namanya hadiyu. Sehingga jamaah haji cukup tidak harus kurban di tanah air. Meskipun kalau dia mau kurban ya silahkan. Wallahu a'lam. Baik, monggo ini dulu. Udah mentas. Baik. Di mana? Bontang. Baik. Ya, tadi lali. Yang pertama tadi apa, Pak? Atas nama keluarga yang sudah mentas ya, sudah nikah. Baik. Baik, berkaitan dengan atas nama anggota keluarga, batasannya apa sih? Kalau dalam keterangan ulama Malikiyah, Al-Baji, itu beliau menyebutkan selama sumber nafkahnya sama. Selama sumber nafkahnya sama. Sehingga anak yang sudah hidup sendiri, nyari nafkah sendiri, maka sudah tidak dilibatkan lagi. Sehingga misalnya seperti saya sudah hidup sendiri, ketika bapak saya berkorban ya hanya tinggal semua anak bapak sudah keluarga semua, sudah mandiri semua, sehingga beli korban tinggal berdua saja, bapak sama ibu sudah. Saya korban ya, saya korban sendiri atas nama keluarga saya. Nanti adik-adik saya ketika korban atas nama keluarganya, karena mereka sudah terpisah nafkahnya. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi? Berikan korban ke non-muslim. Jawabannya boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah berkorban dan beliau berikan kepada tetangga Yahudi. Sehingga boleh memberikan korban kepada non-muslim. Beda dengan zakat. Kalau zakat tidak boleh. Kalau korban lebih longgar. Yang ketiga, bolehkah membuat daftar penerima korban? Ada janda, ada duda, ya silakan. Karena boleh diberikan kepada siapapun, baik kaya maupun miskin, untuk korban. Maka orang kaya boleh menerima jatah korban. Panitia walaupun kaya dikasih hewan korban boleh. Dikasih lebih. Nah, kembali kepada tadi, itu niatnya sebagai upah atau sebagai hadiah atau hibah. Wallahu a'lam. Monggo, Pak. Jadi panitia dikasih upah uang plus dikasih daging. Nah, pertanyaannya yang dikasih daging ini jatah sebagai gaji atau jatah sebagai warga? Insya Allah tidak apa-apa. Jadi dia sudah dibayar pakai uang, seperti jagal ya. Jagal ini kan dibayar. Satu sapi berapa jagal?
900 ribu satu sapi ya. Dia dibayar 900 ribu, sudah. Nah kemudian jagal ketika pulang dikasih, mas ini gawanan sisan. Nah pemberian ini boleh diterima. Dan itu statusnya bukan upah, tapi hibah atau hadiah. Intinya kita bisa bedakan ya, antara hibah dengan upah. Kalau upah kan jaluk, nek dikai dia bisa nuntut. Karena itu haknya. Kalau hibah atau upah atau hadiah itu sukarela. Dikasih nggak dikasih ya terserah yang punya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala